Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di e-course brutal Instagram. Kali ini kita masih membahas modul ketiga, yaitu tentang akun publik. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tips atau cara kita memilih niche yang menghasilkan untuk teman-teman semua. Baik, yang pertama, hal yang perlu teman-teman ketahui atau perlu diperhatikan ketika memilih niche Instagram, yaitu tentukan hobi dan feel-nya teman-teman. Jadi seandainya jika teman-teman semua memang lebih cocok atau lebih suka bermain di niche Islami, maka teman-teman fokuskan saja untuk fokus ke niche Islami. Jika teman-teman memang lebih tertarik dan lebih suka atau hobi bermain di niche resep, maka teman-teman fokus di niche resep terlebih dahulu. Jika teman-teman memang lebih tertarik atau lebih suka untuk bermain di niche humor, maka teman-teman juga fokus saja di niche humor terlebih dahulu. Ini sangat penting karena dengan saat kita menyukai suatu hal, maka itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengerjakan hal tersebut dan akan lebih menyenangkan dan akan lebih mudah bagi kita untuk dapat mempelajari dari hal tersebut, termasuk juga di niche Instagram. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jika teman-teman perhatikan juga, posisikan diri kita sebagai user Instagram. Jadi seandainya teman-teman sudah bermain di niche resep, maka teman-teman harus memposisikan diri teman-teman sebagai user. Untuk apa? Untuk agar teman-teman bisa nanti mencari postingan yang memang dibutuhkan oleh para user atau pengguna Instagram. Jadi ketika mereka melihat postingan teman-teman nanti, maka orang-orang akan dengan sendirinya mereka akan memfollow atau mengikuti akun Instagram kita tersebut. Kemudian yang ketiga, pastikan teman-teman paham walaupun sedikit tentang niche yang sudah teman-teman tentukan. Seandainya teman-teman fokusnya di niche resep, asal resep masakan dapur, maka teman-teman harus paham sedikit paling tidak berkenaan dengan bumbu-bumbu di dapur, kemudian berkenaan dengan bahan-bahannya apa, bagaimana misalnya memilih ayam, bagaimana teknik menggoreng ayam yang baik. Kalau seandainya teman-teman main di niche humor, teman-teman harus paham apa yang membuat user Instagram teman-teman itu bisa terhibur dan bisa tertawa. Jadi teman-teman harus paham sedikit tentang niche yang sudah teman-teman tentukan. Kalau seandainya di Islami, maka teman-teman juga harus setidaknya mengerti apa isi dari konten yang akan teman-teman posting. Jadi ketika ada pertanyaan ataupun ada sanggahan daripada komen-komen yang terdapat di Instagram, di status yang kita posting, maka kita akan bisa menjawab walaupun tidak terlalu pas atau tidak terlalu jelas perihal jawabannya. Nanti juga biasanya di DM akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkenaan tentang apa yang kita posting, maka perlu bagi kita untuk paham tentang niche yang kita pilih. Kemudian yang keempat, kita juga harus riset pasar. Kira-kira niche apa yang cepat buat dijual. Ini penting bagi teman-teman yang memang pengen fokus untuk ternak akun Instagram atau banyak membuat akun Instagram. Ini penting untuk meriset di pasar. Kira-kira jenis akun atau niche apa yang paling banyak dicari oleh orang lain. Itu penting bagi kita agar ketika kita akunnya sudah besar dan kita butuh uang untuk mendapatkan keperluan, maka ketika kita menjualnya akan lebih mudah mencari orang yang ingin membelinya. Karena kenapa? Akun yang kita punya itu memang akun-akun yang dibutuhkan oleh orang-orang lain, atau makanya penting bagi kita untuk meriset pasar. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus memperhatikan ketika teman-teman sudah memilih salah satu niche, teman-teman juga harus berpikir seandainya teman-teman punya produk atau jualan
kira-kira jualan teman-teman itu pas tidak di niche tersebut. Saya ambil contoh, nanti akan saya jelaskan di salah satu materi, tapi saya jelaskan secara gamblang, secara dikit saja maksudnya. Seandainya teman-teman jual produk gamis, maka teman-teman harus membangun produk muslimah. Jadi harus membangun niche muslimah maksud saya. Jadi ketika akunnya sudah besar, kita bisa memanfaatkan akun tersebut untuk jualan produk yang kita punya. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi untuk membayar iklan di akun-akun orang lain. Jadi kita bisa mempromosikan di akun kita sendiri. Mungkin sekian berkenaan tentang tips memilih niche yang menghasilkan yang perlu kita perhatikan. Nanti kita lanjut ke modul yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.